Langsung saja Nabi Adam mau diturunkan ke dunia. Nah, sebelum Nabi Adam diturunkan dunia, maka malaikat rahmat beserta malaikat ajab disuruh turun ke bumi. Ngapain? Musir jin, iblis, gandarwo, kolong wewe, kolong peku, semuanya usir. Nah, saking takutnya tuh iblis, maka terbirit-birit sampai kencing. Nah, kencingnya itulah jadi tembakau yang sekarang kita sedang isep nih. Kencingnya itu adalah jadi tembakau. Itu air kencing daripada iblis, karena dia nggak mau, dia masih cinta sama bumi. Tapi tetap harus, akhirnya dia saking takutnya dan keberak-berak, ada kencing-kencing. Nah, kencingnya itu jadi tobakan dan akhirnya menjadi tembakau. Satu, Syekh Mansur, seorang waliullah yang sempat menikahi jin. Nah, ketika dia mau ke Mekah, biasa kalau waliullah mah bismillahirrahmanirrahim, langsung turun ke bumi. Nah, tumben-tumbenan dia biasanya mau langsung aja ke Mekah. Ini pengen main-main ke tengah dasar laut. Nah, cuma sambil merokok. Syekh Mansur pas lagi ngeplay gitu. Nah, tiba-tiba jalan yang tadinya terang gelap. Akhirnya dia nggak mau merokok. Terus dalam kertas ini ada kata-kata mana dia? Rokok menyebabkan jantung ya. Nah, kesimpulannya, setelah mengetahui itu dan setelah saya mengetahui bahaya rokok membaca ini, maka setelah ini saya berhenti membaca. Merokok jangan terus. Jadi kesimpulannya, rokok itu hukumnya ada dua. Yang pertama, asalnya al aslu bitahrim haram. Asal daripada sesuatu yang dilarang, al aslu bin nahi al haram. Haram hukumnya, berarti rokok hukumnya haram. Bagi siapa? Nah, diharamkan bagi orang-orang yang kebetulan tidak memiliki kepentingan apa-apa. Nah, ternyata ulama-ulama Banten, ulama-ulama Jawa, ulama-ulama yang demen ngerokok, kata dia begini, kalau saya enggak ngerokok, di sini ada dua kemaksiatan. Kalau semua orang enggak ngerokok, maka tidak mengurangi maksiat. Kalau saya ngerokok, maka satu diantaranya mengurangi maksiat. Makanya dia boleh ya ngerokok. Di Banten, itu di kampung saya, itu kalau ngaji jam 1 sampai subuh, itu guru-gurunya, kiainya itu kalau ngerokok nih, deketin aja dah. Ini contoh, kalau dipraktekin kan paham. Nah, ini ngerokoknya di sini nih. Lu sambil ngomong sambil nerangin nggak jatuh. Kalau saya belum bisa. Nggak jatuh, coba jatuh. Habis nyambung lagi.
Selesai satu bahasan, satu bungkus. Nah, itu bagaimana yang orang seperti itu? Nah, maka ada kaidah usul fiqh. Ada kaidahnya lagi. Ya, al-hukmu iya dulu maka ilaihi. Hukum itu jatuh bisa dihalalkan, bisa diharamkan yang mengiringi ilatnya. Apa ilatnya di sini? Oh, dia kalau dia enggak ngerokok, maka ngajinya ngantuk. Kadang kalau puyeng, dia menjelaskan satu kata aja, apaan ini ya? Dia ngerokok dah, langsung terang. Nah, seperti kayak kita begini. Kalau kita enggak ngerokok, maka ngantuk. Nah, karena ilatnya kita di situ. Untuk menghilangkan ngantuk, maka kita ngerokok. Maka di situ hukum yang boleh. Bahkan yang kita hisap ini menjadi tambahan ibadah. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Ada kaidah usul fikih lagi. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ngaji hukumnya menuntut ilmu wajib. Ya, yang menyertai kewajiban itu di sini adalah kopi, rokok, jeruk, bakso. Kebetulan malam ini mah. Iya kan? Nah, itu namanya la yatimul wajibu fahuwa bihi wajibun. Tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali ada yang mengiringi kewajiban yang lainnya. Apa tadi? Yaitu rokok. Nah, maka rokok di situ hukumnya wajib bagi orang yang mau ngaji supaya dia tidak ngantuk. Jadi kalau nggak ngerokok dosa ente. Kaidahnya itu kaidahnya lah, bukan kata saya, kaidah usul fikihnya. Tapi juga kalau yang enggak biasa ngerokok, derita lu. Diam aja udah, nggak usah komentar. Kalau komentar dia yang dosa. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena merusak yang lainnya yang pada ngerokok. Sekarang kita itu di sini yang ngerokok sama yang nggak ngerokok mana banyak? Kalau banyak kan yang ngerokok, maka yang tidak merokok diam. Kalau banyak kan yang enggak merokok, maka dengan sukarela yang merokok harus ikhlas. Ikhlas apa? Tidak merokok. Kebetulan guru ngajinya ngerokok, kita ngerokok. Lah bukan ya? Lah kebetulan guru ngajinya ngerokok. Andai guru ngajinya nggak ngerokok, su'un ada. Boleh. Nah, kita untuk memperoleh keberkahan ilmu dari seorang guru, kebetulan gurunya nggak ngerokok, supaya kita dapat berkah dan nggak ngerokok. Nah, karena kebetulan gurunya ngerokok, rokoknya belum habis, ngerokok terus. Sambung. Kalau kita niatkan untuk ibadah, nggak bakal mudorot menjadi penyakit. Niatin untuk ibadah. Tapi kalau kita niatin untuk gaya-gaya, itu bahaya. Makanya setelah saya baca bahaya rokok, maka mulai detik itu saya nggak mau baca lagi. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Jadi kalau ditanya rokok itu awal hukumnya, kalau kita melihat sejarah itu adalah intinya iblis. Intinya iblis kan itu. Atau birit-birit dia, saking takutnya. Tapi karena kita semuanya ngerokok,
Ya udah ngerokok aja. Lagian berserang aja. Malaikat nanti di alam kubur takut nanyain orang yang ngerokok. Kalau orang yang gak ngerokok langsung ditanya. Kalau orang yang ngerokok udah dulu lagi ngerokok enggak nih? Kalau dia lagi nggak ngerokok lagi tanya. Tapi kalau dia nih kita nih mati nih ya. Ini mah ibaratnya kan karena gila dia kan. Kita mati. Taruhlah siapa ada gitu. Mas Ali. Janganlah. Mudah-mudahan kita masih panjang umur dulu ya. Amin. Mati. Nah ini teman kita, saudara kita melangkah 3 langkah. Ini malaikat udah nungguin. Lagi nungguin. Lah kita itu langsung bangun. Bahkan langkah daripada istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita dengar. Ada yang mak sendalnya serba lain. Ada yang istri kita seumpama saat di situ masih ada saudara kita nangis, padahal mah dia syukur lu mah tidur senyara gantinya. Iya. Nah itu dia baru langkah 1, 2, 3 kita langsung bangun, langsung duduk begini gelap. Jika amal kita baik banyak, termasuk duduk di majelis saling dulu banyak pahalanya nih. Dia punya pahala seperti orang sholat sunnah 1000 rakaat. Dia punya pahala seperti orang yang ngelakuin orang sakit 10.000 orang sakit. Dia punya pahala seperti ngantar jenazah orang yang mati. Itu udah punya 3 pahala. Subhanallah. Kapan lagi kita duduk di majelis Ilmu. nah itu langsung gejolok tek. Nah kalau yang ngerokok nih itu malaikat ngintip doang. Lagi ngerokok. Makanya jangan lupa pesan nanti. Kalau wafat minta minimal 1 slop lah. Taruh di kuburan. Jangan lupa korek ya. Nah, kalau rokoknya udah korek kan kayak gimana? Udah sama korek. Nah selama itu dia ngerokok terus malaikat gak datang. Kopinya enggak? Hah? Gak usah. Pokoknya rokoknya sebelum habis tetep malaikat dia masih ngerokok. Beda galau ya, tak? Nah, habis lagi ngerokok lagi. Akhirnya malaikat lupa. Kelamaan dia ngerokok nungguin habis dia balik. Ngerok, tumben itu terbaik. Kenapa? Itu hambamu ngerokok aja. Memang kenapa dia ngerokok? Waktu ngaji di taklim jam 1 malam sampai jam 3 ngerokok terus. Oh bawa rupanya. Ya dia orang soleh. Udah nggak perlu ditanya. Beruntunglah orang yang ngerokok. Hah? Sebab kata Nabi, kata Rasulullah, orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kullu nafsi, lah bukan jangan ngomong bisa aja Ustaz. Ini mah ngaji ini mah bisa ngomong. Ya, itu setiap orang mati sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan kita ngerokok sambil ngaji, yang dihitung oleh malaikat ngajinya, bukan Rokoknya. Sebab kalau nanti ditanya malaikat, dia rokok haram. Mana kayak ada usul fikihnya? Nggak tahu dia. Sebab malaikat tugasnya cuma nanya. Makanya ada manusia yang galak banget sehingga malaikat mau nanya. Sebelum dia nanya, dia belum galak duluan. Siapa? Sayyidina Umar. Gua itu mau sepuluh dua. Setan aja takut kalau ngeliat dia. Nah malaikat mau nanya, udah domelin. Langsung aja berangkat ke Rob. Bukan hambamu kuala banget. Udah ada nggak usah ditanya. Nah kita tapa ulang nih.
Apa itu arti tafaulan? Apa yang kita kerjakan dalam proses untuk mencari ridha Allah, walaupun dicampur dengan istilah durorinya, kita ngerokok, karena ngerokok bisa menunjang kita nggak ngantuk, karena ngerokok bisa kita memperoleh ridha Allah, karena ngerokok kita bisa tenang, karena ngerokok kita bisa hadir di sini dengan enjoy, maka itu menjadi jaminan untuk kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang ngerokok juga Ustaz yang makan gitu deh, jangan. Sama juga orang yang ngerokok juga sama. Ya. Ya. Jadi ngerokok aja, Bos. Sebelum nanti dirokokin sama malaikat. Mana yang ditunjuk? Yang ditunjuk mana? Itu kayaknya Mas Kamari yang ngerokok. Ya, itu. Jadi betul awalnya itu memang diharamkan karena memang tidak memiliki ilat yang benar. Makanya kalau ulama-ulama NU khususnya lain dengan ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama NU khususnya banyak yang memperbolehkan merokok. Itu sebab suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali diiringi dengan kewajiban yang lain. Dalam hal ini bukan saya membela orang yang ngerokok, atau juga bukan karena saya ngerokok juga. Maksud saya, jadikan apa yang kita kerjakan dalam malam ini, kita sambil ngerokok, kita sambil tertawa, kita sambil niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita niatkan untuk ibadah, insya Allah itu menjadi maslahat, bukan hanya di dunia, bahkan di dalam kubur. Maka sudah ceritakan, malaikat aja nungguin dulu, kalau mau nanya nungguin. Apalagi kalau bawanya di Samsung, kena kelamaan. Pesen tuh, jangan mil. Kalau mil cepat habis. Malaikat nggak basah aja Samsung mah basah. Hah? Kan ada plastiknya. Tuh, makanya ada satu lelakon. Kenapa sampai sekarang malaikat belum sempet nanya kuburannya Gus Dur? Ini sampai sekarang nih malaikat belum nanya Gus Dur. Nah, Gus Dur Gajah Abdurrahman Wahid. Kenapa? Yang pertama, beliau banyak diziarahi orang. Saya bilang tadi kan, kalau selama kuburan itu belum ditinggal, itu malaikat nggak bakal nanya dulu. Kita nyambung kalau Abdurrahman Wahid waliullah, kuburan itu selalu jarahin, jadi nggak pernah putus. Nah, karena tidak pernah putusnya, jadi malaikat sampai sekarang belum sempat nanya. Sampai malaikat lupa. Udah nggak usah ditanya. Tuh, makanya kenapa orang-orang NU khususnya ketika ada yang meninggal harus dibacain Yasin, dibacain Al-Quran, itu tuh. Nah, tapi kalau pendapat yang lain itu dikatakan man amila sholihan fali nafsi wa man asaf alaiha. Barang siapa yang beramal baik fali nafsi, maka dirinya. Maksudnya apa? Enggak perlu di ngajiin, enggak bakalan nyambung. Benar itu? Boleh juga. Tapi yang merasa yakin kerjain. Kalau nggak percaya, buktiin kan? Siapa yang mau buktiin? Mas Ita mau? Kalau memang nggak ada, balik lagi. Ustaz, apa yang bisa bicarakan bohong, balik lagi. Atau perlu nyimpen aja nomor saya. Bel, Ustaz, malas digebukin ini. Tapi yang jelas, orang yang senantiasa mencari ridho Allah diniatkan hanya untuk mengharapkan ridhonya, aman.
Termasuk tadi yang kita zikirin tuh. Ya amanal khaifin amina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf. Apa maksudnya? Minimal kita di dunia ini punya rasa takut udah aman. Rasa takut kepada Allah Subhanahu. Takut aja kita punya itu udah modal. Jadi kalau kita rasa takut yang dimiliki di dunia kebawa ke alam kubur, aman. Ada pikiran itu. Ya amanah khaifin amna mimma nakhaf. Wahai zat yang maha memberi ketakutan, aminna, kasih aman. Mimma nakhaf, dari apa-apa yang kami takuti. Dan di bawahnya salimna, selamatkan. Dan di bawahnya lagi najina. Kalau udah sampai situ aman kita. Gak perlu bicara sholat kita. Kalau kita berbicara sholat kita mah rusak. Gak perlu bicara amal infak sodakoh kita, sering lewat. Ini saya sholat asar, sholat zuhur di sini sudah ngasih gelondongan tuh. Giliran pas dekat dianya merem. Akhirnya apa? Lewat. Bukannya zikir, menghindari Kotak lewat. kotak lewat. Kata kita mau zikir, subah. Katanya menghindari kotak. Kita masih banyak kayak gitu. Berbicara amal sedekah kita masih kurang. Berbicara sholat belum khusyuk. Jadi modal kita itu adalah pertama memiliki rasa takut. Itu udah aman. Yang kedua, minimal seminggu sekali kita duduk di majelis ilmu. Itu udah aman. Yang ketiga, minimal kita senyum sama orang. Itu membuat aman. Yang keempat, jika ada bahaya di tengah jalan, apa batu, apa kayu, dengan senang hati kita pingseri. Itu membuat aman. Perlu kita berhayal memiliki amal ibadah yang sangat besar. Perlu. Karena bukan kapasitas kita. Yang terpenting yang tadi saya sebutkan, ringan tapi pahalanya sangat besar. Di kuburan jadi cahaya, di alam mahsyar bisa menaungi, di sirat kita bisa loncat. Coba bayangin, di sirat itu 7 nih, rambut kita kan udah tipis nih, 1 di belah 7. Bagaimana coba kita bayangin? Rambut 1 sehelai dia belah 7. Udah gitu dia punya ketajaman 500.000 tajamnya daripada pisau yang sangat tajam di dunia. Kita di dunia aja 1 pisau tuh tajamnya yang paling tajam. Udah ngeri. Itu rambut di belah 7. Kalau kita lewat, amal kita di dunia rusak, belah langsung cerak, nyebur, makan api dari bawah, cerak. Itu dalam hadis qudsi dijelaskan, serendah-rendahnya siksa api neraka, batunya apabila ditaruh di kepala kita meleleh langsung. Ya Allah, itu paling rendah. Paling rendah segitu, meleleh langsung. Baru kita habis. Itu paling rendah. Apalagi yang paling dahsyat. Makanya minimal pesan saya, termasuk saya pesan diri saya juga, kita memiliki rasa takut, itu aman. Takut aja kita modal, itu modal. Memiliki rasa
Rasa takut. Kesimpulannya, yang merokok lanjutin lagi, ya lanjutin, karena rokok dibakar jadi api. Neraka terbuat dari Api. api ketemu api teman. Ya mau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.